Setelah bertahun-tahun menganggap penaklukan Tiongkok atas Taiwan tak terelakkan, Presiden Xi Jinping baru saja mendapat peringatan keras. Sesuatu yang mematikan baru saja memasuki Selat Taiwan dan telah menunjukkan kekuatan yang mempermalukan Tiongkok. Namun, inilah kejutan sesungguhnya. Unjuk kekuatan itu bukan dari Taiwan. Itu musuh Tiongkok di Indo-Pasifik yang baru membuktikan bisa menghancurkan Tiongkok kapan dan di mana saja. Jepang telah memasuki arena dan melakukannya dengan gebrakan besar. Pada tanggal 17 April muncul berita bahwa sebuah kapal perang Jepang baru saja melakukan sesuatu yang benar-benar membuat Tiongkok lengah. Setelah Tiongkok melakukan sekitar 40 hari latihan militer di Selat Taiwan, Jepang merespons dengan unjuk kekuatan mereka sendiri. Jepang mengirim JS Ikazuchi, salah satu kapal perusak terkuatnya, ke selat itu dan bertahan 14 jam sebelum pergi atas kehendaknya. Tiongkok tidak mengirim kapal. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang dilakukan Jepang. Tamparan telak bagi Xi selama 14 jam diberikan dalam sebuah tindakan yang bersejarah, menantang, dan seperti yang akan Anda pelajari jika terus menonton, merupakan sinyal jelas kepada Tiongkok bahwa strategi militer pasif Jepang di masa lalu sudah lama ditinggalkan. Langkah ini berdampak geopolitik dan geografis jelas. Semuanya merugikan Tiongkok dan sekutunya. Sebelum membahas semua itu, ada kapal yang dikirim Jepang yang perlu dipertimbangkan. Tiongkok tidak mencoba menandingi kekuatan kapal perusak Jepang karena JS Ikazuchi adalah kapal yang istimewa. Beroperasi sejak Maret 2001, kapal ini punya spesifikasi dasar yang mumpuni. Kapal ini mampu melaju hingga 30 knot, sekitar 35 mil per jam, dan dipersenjatai beragam senjata, sehingga menjadi ancaman bagi target laut dan udara. Sebuah meriam Otomalara 76 mm dipadukan dengan sepasang sistem senjata jarak dekat Phalanx 20 mm yang mampu menghancurkan target dengan menembakkan peluru hingga 4.500 butir per menit. Kapal Jepang ini juga dilengkapi dengan 8 rudal anti kapal SSM-1B, sepasang tabung torpedo 324 mm, dan 2 sistem peluncur vertikal 16 sel. Salah satunya membawa rudal permukaan ke udara Evolved Sea Sparrow. Tiongkok tak mau berurusan dengan kapal ini. Jika Xi mencoba, JS Ikazuchi memiliki semua yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman, apapun bentuk ancaman tersebut. Namun Tiongkok sadar harus menelan penghinaannya. Meski Xi berupaya unjuk kekuatan di sekitar Taiwan, kedatangan JS Ikazuchi dan singgahnya selama 14 jam bukan kali pertama Jepang mengirim sinyal serupa ke Xi dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan September 2024, Tokyo mematahkan kebiasaannya yang sudah lama untuk tidak mengirimkan kapal perangnya melalui Selat Taiwan ketika Sasanami melakukan pelayaran tersebut. Pada 2025, 2 kapal lagi dari pasukan bela diri maritim Jepang ikut perjalanan itu. Penghinaan terbaru bagi Xi juga merupakan pertama kalinya salah satu kapal perang Jepang melintasi Selat Taiwan sejak Sanai Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober 2025. Itu sudah jadi pesan tersendiri. Kepemimpinan baru Jepang tak berarti mereka takut memprovokasi Tiongkok. Tiongkok seharusnya mampu merespon semua ini. Pesan ini selama bertahun-tahun disampaikan Xi dan kroninya saat negara itu membangun angkatan laut yang seharusnya dicemburui dunia. Menurut Global Firepower, Angkatan Laut Tiongkok kini memiliki 841 aset, menjadikannya yang terbesar di dunia dalam jumlah aset. Tiongkok menempati posisi kedua dalam total tonase angkatan laut, sehingga memiliki kapal besar yang menjadi ancaman. Ide di balik pembangunan ini adalah agar Tiongkok dapat mendominasi perairan kawasan Indo-Pasifik sedemikian rupa, sehingga negara-negara seperti Jepang akan terlalu takut, bahkan hanya untuk mengizinkan kapal perangnya berlayar melalui perairan yang sedikit saja diminati oleh Tiongkok. Xi punya kepentingan lebih besar dari sekedar minat di Selat Taiwan, tapi Jepang tetap kirim kapal perusak terbaiknya ke sana. Respons Tiongkok sebanding dengan menulis surat marah untuk mengecam orang yang baru saja memukul Anda di rahang. Semua yang bisa dilakukan Tiongkok hanyalah kecaman lemah terhadap dugaan provokasi yang baru saja melibatkan Jepang. Ditambah lagi dengan beberapa laporan berita yang bahkan lebih lemah yang mencoba menggambarkan tindakan Jepang sebagai penghinaan terhadap upaya Tiongkok untuk menjaga perdamaian. Arab News melaporkan, Dio Jikun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, hanya bisa menyebut pengerahan kapal perang Jepang ke Selat Taiwan, sebuah unjuk kekuatan yang merupakan kesalahan demi kesalahan yang mengancam kedaulatan Tiongkok. Kemunafikan yang terdengar dari pernyataan itu benar-benar sulit dipercaya. Xi telah mengancam kedaulatan Taiwan selama bertahun-tahun, tapi itu tidak akan menghentikannya menggunakan corong-corongnya untuk membuat klaim yang sama terhadap negara-negara yang tidak mau mengikuti kehendaknya.
Nippon memuat lebih banyak kata-kata guo saat juru bicara itu mencoba mengklaim bahwa apa yang dilakukan Jepang merusak perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan, dan Jepang telah melewati garis merah yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Sekali lagi, ini adalah respons yang sangat mengejutkan, mengingat ancaman dan intimidasi yang terus-menerus dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan di selat ini. Namun yang paling menonjol dari semua ini adalah bahwa Tiongkok mengeluarkan banyak pernyataan, tetapi tidak ada respons militer sama sekali. Tiongkok mengklaim telah melacak kapal Jepang itu. Itu setidaknya sesuatu kami rasa. Tidak ada upaya pencegatan di perairan yang coba diklaim Tiongkok sebagai miliknya sendiri. Namun, Xi dan kroni-kroninya hanya menyaksikan saat sebuah kapal perusak Jepang yang berbahaya melakukan perjalanan santai selama 14 jam melintasi Selat Taiwan. Kenyataan yang tidak ingin Tiongkok diketahui siapapun adalah bahwa Xi yang memulai semua ini, dan sekarang dia terlihat terlalu takut untuk menindaklanjutinya. Selama 40 hari antara bulan Maret dan April, Tiongkok telah berlatih melakukan blokade laut di perairan Taiwan, yang jelas dimaksudkan sebagai sinyal bahwa Xi semakin dekat untuk memulai invasi dibandingkan sebelumnya. Latihan blokade itu dilakukan setelah Tiongkok mengadakan serangkaian latihan militer di sekitar Taiwan pada Desember 2025, yang juga mensimulasikan blokade serta perebutan lokasi-lokasi penting di Taiwan. Latihan khusus itu melibatkan Tentara Pembebasan Rakyat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan roket Tiongkok. Misi Keadilan 2025, seperti yang disebut oleh Tiongkok, juga kebetulan berlangsung tepat setelah Amerika Serikat menyetujui paket senjata senilai 11 miliar dolar untuk Taiwan, yang merupakan salah satu yang terbesar yang pernah diberikan oleh Amerika Serikat. Jadi, Jepang yang merusak perdamaian di Selat Taiwan, begitu? Ada sesuatu yang memberitahu kita bahwa Tiongkok telah melakukan jauh lebih banyak untuk merusak perdamaian dibandingkan siapapun. Jepang juga telah jadi target intimidasi dari Tiongkok. Pada bulan Februari, Tiongkok mengirimkan armada kapal penangkap ikan yang terdiri dari lebih dari 20 kapal ke zona ekonomi eksklusif Kolo ZEE Jepang. ZEE adalah wilayah laut sekitar 200 mil laut dari perairan teritorial negara, di mana negara punya yurisdiksi atas sumber dayanya. Tiongkok mengirimkan kapal-kapal penangkap ikan ke ZEE tersebut dimaksudkan sebagai provokasi yang tampak di permukaan. Pesan Xi, Tiongkok dapat kapan saja masuk ke perairan Jepang dan mengambil sumber daya tanpa bisa dicegah Tokyo. Namun misi Tiongkok lebih dari itu. Armada kapal ikannya sebenarnya serigala berkedok sipil, karena mereka berada di sana bukan hanya untuk menangkap ikan. Kita tidak tahu tujuan mereka, mungkin untuk memata-matai. Kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengetahuinya, karena respons Jepang terhadap pelanggaran ini adalah mengirim helikopter serang militer dan kapal patroli yang dilengkapi meriam air untuk memaksa armada kapal ikan Tiongkok melarikan diri dari perairan Jepang. Disitulah letak perbedaannya. Tiongkok mengirim kapal ke perairan Jepang dan langsung dihadapi dengan respons militer yang tegas, memberitahu Xi bahwa dia sebaiknya tidak mencoba peruntungannya. Namun Jepang mengirim kapal perang dalam perjalanan 14 jam melintasi Selat Taiwan yang dianggap milik Tiongkok, dan tidak ada reaksi apapun dari Angkatan Laut Tiongkok. Tidak ada respons langsung, tidak ada upaya untuk mengusir kapal Jepang itu. Hanya seorang presiden Tiongkok yang dipermalukan, yang tidak bisa berbuat banyak selain menyuruh salah satu kroninya mengeluh tentang provokasi tersebut. Xi seharusnya menangisi lebih dari itu. Jepang sudah memberi sinyal, kini Xi sadar rencana invasi Taiwan terancam. Beberapa masalah mulai muncul pada rencana tersebut dan akan kita bahas semuanya. Anda sedang menonton The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap di balik berita utama. Tekan subscribe agar tidak ketinggalan video. Jadi, apa yang baru saja dilakukan Jepang di Selat Taiwan mengirimkan pesan kepada Xi. Dua pesan. Pertama, Jepang memberitahu Presiden Tiongkok bahwa dia tak bisa seenaknya berlatih memblokade di Selat Taiwan dan berharap lolos. Pelayaran JS Ikazuchi menunjukkan Jepang memberitahu Tiongkok bahwa blokade tidak akan menggantikan mereka. Jika kapal Jepang ingin berlayar, mereka akan tetap melakukannya. Tapi pesan kedua, dan yang jauh lebih penting dari sudut pandang Xi, adalah bahwa Jepang tidak lagi mengambil pendekatan militer pasif yang telah mendefinisikan posisinya di Indo-Pasifik selama beberapa dekade. Sikap itu membuat Jepang selama bertahun-tahun hanya berkomitmen untuk mempertahankan perbatasannya sendiri. Jepang sebenarnya tidak benar-benar memiliki militer, setidaknya dalam arti kekuatan yang bisa digunakan untuk menyerang negara lain. Jepang memiliki angkatan bersenjata yang dibangun untuk pertahanan diri, tetapi tidak akan secara aktif melakukan hal-hal seperti mengirim kapal perang ke perairan yang bukan miliknya. Namun, banyak hal berubah di Jepang dalam 20 tahun terakhir. Tanda-tanda perubahan besar dalam doktrin Jepang ini sudah mulai muncul pada bulan September 2015.
Saat itulah BBC melaporkan undang-undang baru yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri saat itu, Shinzo Abe, yang memungkinkan interpretasi yang jauh lebih luas terhadap apa yang diizinkan oleh konstitusi negara tersebut. Konstitusi, khususnya pasal 9 yang muncul setelah Perang Dunia II, menyatakan rakyat Jepang menolak perang dan ancaman atau penggunaan kekerasan untuk selamanya. Undang-undang baru Abe memperkenalkan sesuatu yang disebut pasifisme proaktif sebagai unsur baru. Ancaman keamanan nasional Jepang membuat konstitusi lama terlihat seperti peninggalan. Pasifisme hanya berhasil ketika tidak ada negara lain yang sedang melakukan pembangunan militer besar-besaran yang jelas-jelas dirancang untuk menjadikannya penguasa di Indo-Pasifik. Lebih dari 1 dekade kemudian, East Asia Forum menyebut pergeseran diam-diam Jepang dari pasifisme kini semakin nyata. Negara tersebut memperkenalkan mekanisme bantuan keamanan resmi OSA sehingga dapat menyediakan peralatan pertahanan Jepang ke negara-negara yang sejalan menurut Jepang. Program yang diterapkan pada 2023 ini dirancang untuk membekali negara-negara yang melawan tirani. Dana yang diberikan Jepang lewat program ini relatif kecil secara militer, hanya 12,5 juta dolar pada tahun 2023, naik menjadi 31,2 juta dolar pada tahun 2024, dan kemudian 44,3 juta dolar pada tahun 2025. Anda mungkin melihat pola di sini. Setiap tahunnya, Jepang mengeluarkan lebih banyak dana untuk bantuan militer kepada negara lain. Dengan sebagian besar donasi ini difokuskan pada negara-negara yang berada di sepanjang jalur laut yang dianggap Jepang sangat penting bagi perdagangan dan keamanannya. Tiongkok juga menginginkan banyak jalur laut yang sama. Xi pasti menganggap OSA sebagai ancaman. Jepang sudah mengumumkan bahwa anggaran OSA-nya akan mencapai 116 juta dolar pada tahun 2026, yang berarti lebih dari 2 kali lipat jumlah yang dikeluarkan negara itu pada tahun 2025. Di sini kita melihat raksasa yang tidur mulai terbangun. Ini berawal dari bantuan militer jutaan dolar untuk negara yang menentang Tiongkok, serta pengiriman kapal perang ke satu-satunya jalur perairan tempat Tiongkok tidak ingin ada kapal perang selain kapal perangnya sendiri. Inilah Jepang yang mulai meninggalkan pasifisme yang selama beberapa dekade mendefinisikan kebijakan luar negeri dan pertahanannya. Jepang mulai menyadari bahwa mereka satu-satunya negara di Indo-Pasifik selain Taiwan yang bisa sangat mengacaukan rencana invasi Xi. Ini bukan hanya tentang kekuatan militer Jepang. Xi akan memperhatikan dan merasa khawatir karena dia tahu bahwa Jepang merupakan jebakan geografis bagi seluruh angkatan laut Tiongkok jika dia memilih untuk menginvasi Taiwan. Masalah terbesar Tiongkok. Masalah dengan Jepang adalah Jepang bukan hanya satu pulau. Ini adalah satu pulau besar dan banyak pulau kecil yang membentang ke Laut Cina Timur, memberi negara itu posisi menguntungkan di Laut Filipina dan jika perlu di Laut Cina Selatan. Mari bayangkan skenario invasi Taiwan sejenak. Skenario ideal bagi Xi adalah Tiongkok menginvasi Taiwan tanpa perhatian negara lain. Itu akan memungkinkan Xi mengerahkan seluruh kekuatan angkatan laut Tiongkok ke Taiwan, tapi itu tidak akan terjadi. Agar Tiongkok dapat menginvasi Taiwan dan menahan sekutunya, mereka harus mengirim kapal perang dan kapal selam jauh ke Samudra Pasifik. Tiongkok sadar Jepang adalah penghalang geografis alami bagi mereka. Tiongkok menyebut tembok ini rantai pulau pertama, membentang dari Okinawa di Jepang Selatan hingga Taiwan. Di Laut Cina Timur, Kepulauan Senkaku adalah pulau kecil yang dikelola Jepang dan diperbutkan Tiongkok. Meskipun tampak tidak signifikan karena ukurannya, pulau-pulau kecil ini terletak tepat di utara Selat Miyako yang harus dilewati kapal perang Tiongkok untuk mencapai Samudra Pasifik. Kepulauan Okinawa juga merupakan bagian dari Kepulauan Ryukyu yang mencakup Kepulauan Miyako dan Yaeyama. Langsung terlihat bahwa Jepang adalah sebuah masalah. Tiongkok ingin menghadang pasukan Ice Reich yang membantu Taiwan, tapi itu tak akan bisa jika Jepang menutup Selat Miyako dengan kapal perangnya. Xi bisa saja mencoba memblokade selat tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh South China Morning Post, hal itu akan memberikan Tiongkok opsi untuk pada dasarnya menjadikan gugusan Pulau Jepang sebagai sandera. Namun ini bukan solusi sempurna. Jika kapal perang Tiongkok sibuk memblokade, mereka tidak dapat mencegah Amerika Serikat mengirim kapal melintasi Pasifik. Selat Miyako berpotensi menjadi lokasi pertempuran laut kedua yang jauh dari Taiwan, dan Xi tidak bisa membiarkan fokusnya terbagi. Terkait fokus yang terbagi, Jepang tidak akan menganggap enteng upaya Tiongkok untuk membuat blokade di perairan teritorial Jepang. Tiongkok mungkin mencoba, tapi Jepang kemungkinan besar akan mengerahkan kapal perang dan menargetkan kapal Tiongkok dengan rudal dari daratan, serta pulau-pulau kecil yang diincar Tiongkok. Selain itu, ada masalah Okinawa bagi Xi. Pulau itu bisa dibilang menjadi lambang paling mencolok dari kerjasama antara militer Jepang dan Amerika.
Amerika Serikat kini memiliki beberapa pangkalan militer dan 80.000 orang di Okinawa. Dari 80.000 orang tersebut, hampir 30.000 adalah personel militer aktif yang berasal dari semua cabang angkatan bersenjata Amerika Serikat. Kehadiran Amerika Serikat berarti setiap serangan Tiongkok ke Okinawa yang hampir tak terelakkan jika salah satu dari kedua negara memblokade Selat Miyako akan melibatkan ASEC dalam invasi Tiongkok ke Taiwan. Amerika Serikat mungkin saja akan terlibat bagaimanapun juga, tetapi mereka akan memiliki insentif tambahan jika rudal Tiongkok tiba-tiba mulai menghantam pangkalan-pangkalan Amerika. Jepang diam-diam telah mempersiapkan diri untuk ini sejak lama. Jika Jepang perlu membuat blokade, mereka memiliki kapal-kapal untuk melakukannya. Kapal seperti JS Ikazuchi tentu akan sangat berharga. Tetapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kapal induk helikopter Jepang, JS Izumo dan JS Kaga. Kapal induk itu kini tidak hanya membawa helikopter. Jepang telah meningkatkan kapabilitasnya sehingga masing-masing dapat menampung 12-15 F-35B. Gabungkan kekuatan udara itu dengan 48 kapal perusak modern Jepang, memiliki angkatan laut yang bisa menyaingi Tiongkok setidaknya dari kekuatan tempur meski jumlah aset kalah. Setidaknya, angkatan laut ini mampu memblokade Selat Miyako hingga Amerika Serikat datang dengan kapal induk dan perusaknya. Xi mungkin berharap Jepang tak ingin terlibat dalam konflik Taiwan, tapi harapan itu sudah pupus. Beberapa minggu setelah jadi Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi menyatakan penggunaan kekuatan militer Tiongkok terhadap Taiwan akan dianggap mengancam kelangsungan hidup Jepang. Bahkan tanpa perubahan jelas dari doktrin yang berfokus pada pertahanan diri, seperti yang telah kita lihat, ini adalah indikasi jelas bahwa Jepang akan melawan Tiongkok jika Xi benar-benar menjalankan rencananya untuk menginvasi Taiwan. Tidak ada ambiguitas di sini, ini sangat tegas. Jepang menyampaikan ke Tiongkok bahwa rencana Xi cukup mengancam hingga Jepang siap merespons dengan kekuatan militer. Xi merasa dirinya pemain paling berpengaruh Indo-Pasifik, namun Jepang dengan satu kapal perang membuktikan sebaliknya dan membuat Presiden Tiongkok malu. Ini ungkapan yang sengaja mengecilkan khas Jepang, tapi pesannya jelas dan tegas. Kedepan perselisihan antara Tiongkok dan Jepang akan semakin banyak. Pada 20 April, First Post melaporkan Tiongkok mengirim kapal perang untuk latihan di Pasifik, bertepatan dengan dimulainya latihan militer bersama Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina. Tiongkok berusaha memulihkan harga diri, namun pesannya tenggelam saat Jepang justru menonjolkan kemitraan yang sejak awal membuat Tiongkok khawatir. Ribuan mil jauhnya, sekutu Xi turut merasakan dampaknya. Pada 15 April, Vladimir Putin mengirim 2 fregat dan 1 kapal suplai armada Pasifik Rusia ke Tiongkok untuk kunjungan 5 hari. Langkah Jepang di Selat Taiwan pasti diperhatikan Vladimir Putin. Xi Jinping sudah menangkap pesan utama, tapi Jepang juga memberitahu Vladimir Putin bahwa segala upaya putus asanya untuk mendekatkan diri kepada Xi Jinping tetap diperhatikan. Kapal perusak Jepang yang modern menjadi jawaban tepat atas fregat tua yang dikirim Rusia ke Tiongkok. Jepang mengirim sesuatu yang mematikan ke Selat Taiwan, dan Xi Jinping serta Vladimir Putin tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Dan berbicara tentang pemimpin Rusia, dia juga tidak bisa berbuat banyak terhadap sebuah perusahaan Jepang yang baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Kemitraan baru berkembang. Pengiriman senjata ke Ukraina hanya awal dari aliansi yang bisa mengubah Eropa dan Indo-Pasifik. Cari tahu lebih lanjut di video kami, dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan saluran kami agar bisa melihat liputan terbaru kami tentang perkembangan situasi Taiwan yang terus berubah. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.